Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Ahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala habibil mustafa ar-rasul mujtaba khairil anami wal war wa khairi man wati athara nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat yang paling utama nikmat iman, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menunaikan salat maghrib berjamaah dan kajian. Salawat serta salam kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan kembali mengkaji Al-Qur'an atau tahsin Al-Qur'an. Kembali mengulang setelah terputus karena pandemi. Insyaallah kita akan mengulang tahsin dari surah Al-Fatihah. Mungkin kita akan fokus di surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Mengingat bahwa surat Al-Fatihah itu rukun, Pak, ya. Jadi perlu diketahui bersama sebelum kita memulai mempelajari tahsin Al-Fatihah, kita perlu mengenal apa itu surat Al-Fatihah. Secara ringkas bahwa Al-Fatihah itu yang kita kenal yang disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran kalau diterjemahkan. Kenapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran? Karena kandungan yang ada dalam surah Al-Fatihah secara global menggambarkan kandungan Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Kemudian surah Al-Fatihah juga memiliki keutamaan tertentu. Di antaranya adalah bahwa surah Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk ruqyah. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa surah Al-Fatihah itu posisi dalam sholat atau kedudukannya dalam sholat kita itu rukun, Pak. Jadi dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah, ada wajib. Nah, kalau sunnah, kalau tertinggal masih bisa ditutupi. Sesuatu yang wajib, kalau ketinggalan, kalau lupa, itu bisa ditutupi. Misalnya, orang sholat lupa tasyahud awal, lanjutkan saja, tidak masalah. Orang lupa, ya, sholat maghrib, pas rakaat kedua tidak tasyahud. Pas ingat di rakaat ketiga, tidak masalah, lanjutkan saja sholatnya. Ketika hendak salam, nah, maka dianjurkan untuk sujud sahwi, sujud 2 kali untuk menambal kekurangan tasyahud tadi. Karena tasyahud awal itu hukumnya wajib, bukan rukun. Nah, di atas wajib ini ada rukun. Nah, Al-Fatihah termasuk rukun. Rukun itu jika terlewatkan sekalipun lupa, itu tidak bisa ditutupi dan harus tetap didatangkan. Jadi kalau ada orang baca Al-Fatihahnya kurang tepat atau kurang benar, maka itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Karena rukun itu sesuatu yang kalau tertinggal, sekalipun lupa, itu tetap harus ditunaikan. Contoh dalam Al-Quran, dalam sholat, hal-hal rukun yang perlu kita ketahui, pertama takbiratul ihram. Ya, mungkin saya mukadimah dulu terkait masalah ini. Jadi di antara sholat ada rukun-rukun yang perlu kita pahami. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun, Pak. Beda dengan takbir yang lain. Ketika Bapak ruku itu bukan rukun. Ketika Bapak mau sami Allahu liman hamidah, ketika sujud itu bukan rukun. Tapi takbir yang pertama itu takbiratul ihram itu rukun. Artinya kalau terlupakan itu enggak sah sekalipun lupa. Makanya ulama menekankan untuk takbiratul ihram ketika hendak sholat minimal bibir kita itu bergerak. Jangan sampai dalam hati. Kenapa? Karena rukun yang pertama itu takbiratul ihram. Kemudian rukun yang kedua yaitu Al-Fatihah. Jadi kalau doa iftitah bukan rukun. Kalau Bapak Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah, lupa baca doa iftitah, itu tidak masalah. Tapi Al-Fatihah ini rukun. Masalahnya orang itu terkadang kurang perhatian dalam membaca yang tepat surat Al-Fatihah. Kalau lupa mungkin jauh ya dari kata lupa membaca Al-Fatihah. Tapi yang perlu kita kaji adalah apakah sudah tepat atau benar cara baca kita ketika membaca surat Al-Fatihah. Ini yang perlu kita kaji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Fatihah. Majlis ini
diadakan tidak lain adalah untuk saling berbagi, bukan untuk mengajari. Saya pribadi berusaha untuk berbagi semampu apa yang saya miliki. Nah, surah Al-Fatihah jemaah sekalian ini memiliki keutamaan dan urgensi dalam sholat kita. Jadi saya pribadi harap untuk para jemaah agar memperhatikan apakah sudah benar bacaannya masing-masing atau tidak. Karena ini akan menentukan kualitas sholat kita. Dalam hadis yang mulia Rasulullah bersabda, sesungguhnya perkara yang pertama kali dihisab itu sholat. Kalau sholatnya kurang baik, maka hal-hal yang setelahnya itu akan kurang baik juga. Tapi kalau sholatnya sudah baik, maka insya Allah setelahnya baik. Nah, sholat ini dimulai kita dengan Al-Fatihah. Maka mari kita sama-sama mengkaji bersama Al-Quran seutuhnya, khususnya Al-Fatihah. Yang mudah-mudahan kajian ini, yaitu tahsin Al-Quran, menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena perlu diketahui bersama jamaah sekalian, Al-Quran itu memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya adalah Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Rasul tidak mengatakan hafalkan Al-Quran, Iqra', baca aja dulu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat, pertolongan bagi para pembacanya. Sekedar kita baca, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dengan syarat ikhlas. Bagaimana Ustadz kalau saya bacanya masih terbata-bata, masih kurang tepat? Jangan pernah khawatir. Sekalipun Bapak sudah belajar Al-Quran selama setahun, tapi melihat belum ada peningkatan, sabar. Allah tidak akan membiarkan atau tidak menghargai. Allah akan menghargai usaha hambanya. Dalam hadis Rasul yang mulia, orang yang mahir dalam Al-Quran itu akan bersama para malaikat yang mulia. Ma'asafaratul kiramil bararah. Dan orang-orang yang belajar Al-Quran sekalipun terbata-bata, itu akan mendapatkan 2 pahala. Pahala baca Al-Qurannya dan pahala kesungguhannya, kesabarannya. Kemudian dalam hadis yang lain, bahwa setiap kita baca 1 huruf dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam harfan. Rasul tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, tapi alif itu huruf, lam itu 1 huruf, mim 1 huruf, yang masing-masing dikalikan 10. Ya. Ini keutamaan Al-Quran yang mudah-mudahan memotivasi kita agar kita senantiasa mendekat kepada Allah dengan kitab sucinya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah SWT, langsung saja ya, untuk mengefisienkan waktu, silakan dikondisikan Al-Qurannya untuk membuka surah Al-Fatihah. Kita akan mulai ta'awudz ya Pak ya. A'udzu. Ya, karena a'udzu nggak ada di sini, jadi kita akan belajar secara telaki. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, yang pertama kali dilakukan adalah ta'awudz, membaca a'udzu. Sebagaimana firman Allah, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau engkau hendak baca Al-Qur'an, maka dianjurkan baca a'udzu. Nah, lafaz a'udzu yang tadi kita baca dan sering kita dengar, walaupun sebagian ulama ada yang mencontohkan dengan lafaz lain, seperti a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Namun lebih afdhalnya sesuai dengan ada di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertama huruf A, hamzah. Hamzah itu letaknya di tenggorokan bawah, Pak. Jadi tenggorokan kita ini, ya, di tenggorokan kita ini, tenggorokan dibagi 3. Tenggorokan bawah, tengah, dan atas. Tenggorokan bawah itu ada huruf hamzah sama ha, ha besar kalau bahasa kitanya. A, ha. Jadi kalau mengucapkan A sama ha itu harus ada di sini. A, ha. A sama ha. A'udzu itu hamzah, maka harus ada tekanan di sini. A. Jangan di mulut. A'udzu, enggak Pak. Di sini. A. Kemudian mengucapkan A itu tidak perlu berlebihan seperti mangap. Enggak. Sebagian ulama mengatakan cukup ya dengan menggenggam atau meletakkan 2 ini di pipi. A seperti ini. A. Tapi harus ada getaran di sini. A. Jadi enggak harus tidak harus seperti itu ya. Cukup biasa saja, standar, tidak perlu berlebihan.
Jadi a'udzu pertama a-nya di sini Pak. A. Kemudian ain. A'u. Nah, tenggorokan kita ini kan tadi saya sampaikan ada 3 tempat, bawah, tengah dan atas. Di bawah ada hamzah sama ha. Naik ke atas ada ain sama ha. A, ha, a, ha, a, ha, a, ha. Ha itu seperti kepedasan Pak ya. Ha, 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 ha. Seperti itu. Naik ke atas ada kha sama gha. Kha sama gha. Kha sama gha. A'udzu itu ada hamzah sama ain. Berarti setelah dari bawah ke atas. A'u. Cuman sangat disayangkan terkadang orang Indonesia secara global itu masih kurang memperhatikan ain. Kadang jalannya seperti aja. A'udzubillah, a'u. Bukan a'u Pak. A'u. Harus ada tekanan di tenggorokan sini. Ya kalau laki-laki deket jakun. A'u. Dan poin penting ini sederhana tapi perlu diketahui bersama. Jadi nanti kita kedepannya akan membaca mad panjang. Pokoknya Pak rumusnya, kalau Bapak dan Ibu baca panjang, ya 2 harokat lah atau 4 harokat, 5 harokat, pokoknya panjang, lebih dari 1 harokat, itu hidung jangan ikut campur. Hidung jangan ikut campur. Karena hidung ini, khoisyum, ya, rongga hidung, itu tidak ada huruf di sini Pak. Jadi kalau ada istilahnya bacanya ngirung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba dipencet. Kalau dia suaranya berubah berarti salah. Karena yang tepat sekalipun dipegang hidungnya itu nggak berubah. Tapi kalau salah. Contohnya iya kana. Itu kan 2 harokat Pak ya. Iya kana. Coba hidungnya tekan. Kalau pas baca iya Kak, hidungnya ditekan dan suaranya berubah, berarti itu salah. Contoh salah nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin orang dengarnya ini enggak ada yang salah. Tapi kalau diperhatikan lebih detail, iyyaka na'budu wa salah. Ingat, baca panjang berapapun harokatnya, 2, 4 atau 5 atau 6, hidung tidak ikut campur. Iyyaka iya ya. Misalnya nasta'in bismillahirrahmanirrahim. Enggak berubah Pak. Kalau berubah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Jadi ini sederhana sebenarnya, tapi perlu diketahui. Kalau Bapak suaranya naik panjang, coba hidungnya tekan. Kalau pas ditekan suaranya berubah berarti itu keliru. Tapi enggak masalah. Jangan mengatakan berarti selama ini sholat saya gimana? Tidak masalah Pak, selama kita ada kemauan belajar itu tidak masalah. Yang penting belajar aja dulu, seperti itu. 6, kita coba lagi. A'u. Nah, jadi jangan a'u, salah. A'udzu Pak. Kalau slow motionnya gini, a'udzu. Jadi enggak a'udzu, enggak. A'udzu billah, coba ditekan. Billah. Kalau suaranya berubah salah. A'udzu billah. Kalau billah salah. Oke, kita ulang lagi. A'udzu billahi minas Pak. Nunnya jangan monyong. Enggak. A'udzu billahi salah. Coba diletakkan telunjuknya di sini. Jangan monyong. Enggak. Minasyaiton. To jangan monyong. Syaiton. Sayangnya kita di waktu kecil diajari kadang pada monyong. Sodo tojo gitu. Padahal itu enggak benar ya. Kurang tepat. Jadi to itu to Pak. Jangan to enggak perlu. Ya, enggak perlu to. Nah. A'udzu billahi jangan minas. Nunnya jangan monyong. Minasyaiton. Enggak to monyong Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Pak.
Iya. Kita ulangi. A'u, a'u, u, zu, zu, a'udzu, a'udzu. Nah, pelan-pelan Pak ya. A'udzu billah, billah. Jadi kita urutkan catatannya. Pertama a di bawah. Kedua mad asli ya. Di tengah dan jangan ada ikut campur hidung. Jangan jangan. Kalau salah. Kemudian zu, a'udzu. Billah, lamnya itu hidungnya kalau ditekan suara nggak berubah. A'udzu billah. Kalau berubah salah. A'udzu billah, salah. Ya, pelan-pelan Pak, jangan menganggap sulit ya. Sulit tapi bisa insyaallah. Jangan bisa tapi sulit tapi bisa insyaallah. A'udzu billahi jangan jangan konyol ya. Minas. Nah, terkadang banyak yang salah. Di antara kesalahan yang terkadang terjadi, satu, memanjangkan hamzah. Kadang ada orang bacanya a'udzu billah, a'udzu. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, hamzah jangan dipanjangkan. Yang benar satu harokat. Jangan a'udzu. Kenapa? Ini kalau dikaji dari terjemah ini bahaya Pak artinya. Oke, kita kaji. A'udzu artinya aku berlindung. Dari kata a'adza ya'udzu. A'udzu aku berlindung. Tapi tahu nggak apa makna a'udzu dalam bahasa Arab dengan dipanjangkan hamzahnya itu seperti membaca a'udzu. A dalam bahasa Arab artinya apakah? Ketika kita baca a'udzu aku berlindung. Tapi kalau Bapak baca a'udzu artinya apakah aku berlindung? Yang tadinya pernyataan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi pertanyaan, apakah aku berlindung kepada setan? Apakah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Nah, ini kesalahan yang terkadang kita tidak tahu. Makanya kita dituntut untuk belajar, tujuannya adalah supaya kita terhindar dari kesalahan. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, dalam baca Al-Quran kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan nampak, ya dalam bahasa Arab lahnun jali. Jadi dalam baca Al-Quran itu ada kesalahan yang nampak, yang terlihat, dan ada kesalahan yang tersembunyi, lahnun khafi. Kesalahan nampak yaitu kesalahan yang diketahui oleh orang semua, sekalipun orang awam tahu itu salah. Misalnya a'udzu billahi, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu salah sebenarnya. Itu mungkin kesalahan yang terlihat. Atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang baca ngalamin, Pak. Ya, ada sebagian orang baca ngalamin. Itu kesalahan. Tapi ada kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan tersembunyi adalah kesalahan yang hanya diketahui atau dipahami oleh orang-orang yang mendalami ilmu tajwid. Seperti contoh Pak, di antara kesalahan, misalnya kalau kita sudah masuk bab mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu ketika mad bertemu waqaf atau ketika waqaf sebelumnya mad. Nah, di akhir Pak, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini mad arid sukun namanya. Nasta'in ar-rahim. Ini namanya mad arid li sukun. Dalam aturan ilmu tajwid, mad arid li sukun boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6. Jadi kalau ada yang baca imam misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, boleh. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, boleh 4 harokat. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, 6 harokat, boleh semuanya. Cuman kita harus konsisten. Kalau dari pertama 2 ke bawahnya harus 2. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Seperti itu Pak, 2, 2, 2. Kalau mau 6, 6 sekalian. Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu seperti itu aturannya. Tapi kalau kita menggabungkan, mencampur adukan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini tidak konsisten. Ini salah, sebenarnya salah. Tapi ini kesalahan yang mungkin yang hanya dipahami oleh orang-orang yang mendalami ilmu tajwid. Maka dikatakan ini lahnun khafi. Kesalahan tersembunyi. Ulama membedakan antara kesalahan nampak dan tidak nampak. Bukan tujuannya kita menyepelekan yang tidak nampak, tidak. Tapi kita berusaha untuk menghindari semua kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Maka kita ulangi lagi. Pembacaan ta'awudz yang benar yaitu pertama A-nya di sini, Pak. A'udzu billah. Ingat kalau ditekan hidungnya suara nggak berubah. Billah. Kalau Bapak tekan suara berubah. Nah, itu perlu diluruskan. Billah. Nah, karena mad itu di rongga, Pak. Di rongga tenggorokan. Bukan di hidung. Di hidung itu tempatnya gunnah. Nah, a'udzu billahi minasy. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga minasyaiton. Ini salah. Bukan minasyaiton. Yang tepat minasy. Bukan minasyaiton. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, ini perlu diperhatikan. Bukan minasyaiton, Pak. Minasy dengan catatan bibirnya nggak usah monyong. Minasy itu catatannya. Bukan minasyaiton. Ini banyak. Coba Bapak perhatikan, masih banyak orang baca a'udzu billahi minasyaiton. Nah, salah itu. Minasyaiton itu tebal. Nah, cuman tidak perlu monyong ya. Untuk memastikan hidung kita bibir kita monyong atau tidak, cukup jari telunjuk disimpan di depan mulut ya dengan hidung. Kalau terdorong ke depan berarti itu monyong ya. Misalnya a'udzu billahi minasyaiton. Bukan syaiton ya, Pak. Jadi diletakkan di hidung nih, Pak, seperti itu ya. Kalau terdorong itu berarti monyong. Syaiton. Jangan syaiton gitu. Syaiton ya, Pak ya. Seperti itu. Jadi jangan malu kalau belajar tajwid, Bapak ya. Karena Imam Jazari rahimahullah taala mengatakan dalam manzumahnya, illa riyadatul imri'in bi faqihi. Belajar tajwid itu olahraga rahang. Jadi jangan mageran ya. Artinya harus mau buka mulut biar totalitas. Nah, itu poinnya. Minasyaiton bukan minasyaiton. Kemudian to itu jangan monyong seperti minasyaiton ya. Kalau telunjuk kita diletakkan di ujung hidung, itu enggak terdorong. Minasyaiton ya. Mungkin terlihat ya. Syaiton. Kalau Bapak yang di kiri mungkin syaiton. Jadi enggak terdorong minasyaiton, syaiton enggak ya. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir. Nah, ro itu hukumnya luar biasa, Pak. Kadang tebal, kadang tipis. Saya kasih rumus sederhana. Ro dibaca tebal ketika fathah dan domah. Pokoknya kalau ro fathah, ro domah itu tebal. Kalau ro kasroh itu tipis. Ustadz, kalau ro-nya sukun gimana nasibnya? Kalau ro-nya sukun nasibnya lihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah dan domah, dia ikut ke tebal. Kalau harokat sukun sebelumnya kasroh, dia tipis. Contoh, Ar-Rahman, tebal atau tipis, Pak? Tebal. Kenapa alasannya? Karena berharokat fathah. Rijalun, tebal tipis. Kenapa? Karena berharokat kasroh. Ya, kita teori dulu, nanti insya Allah kita akan praktekkan. Apa perbedaan cara baca tebal dan tipis? Insya Allah kita akan praktekkan. Tapi teorinya dulu, ro itu terkadang baca tebal, terkadang tipis. Ya kalau dikaji lebih dalam, memang para ulama detail sekali membahas ini. Rinciannya, ro tebal, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi saya rumuskan dengan rumus sederhana, ro dibaca tebal ketika fathah atau domah.
Ro dibaca tipis ketika dia berharokat kasroh. Kalau ro sukun gimana Ustaz? Atau ro yang di ujung? Seperti Allahu Akbar. Kan aslinya Allahu Akbaru. Tapi kalau di ujung dianggapnya sukun, Pak. Ro yang sukun nasibnya gimana? Coba lihat ke harokat sebelumnya. Kalau ro sukun sebelumnya fathah dan domah tebal. Kalau ro sukun sebelumnya kasroh tipis. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar tebal atau tipis ro-nya? Kenapa? Karena ro sukun sebelumnya fathah. Itu teorinya, Pak. Walaupun nanti ada pengecualian, kecuali ro sukun yang diawali dengan alif aridoh kasroh limanir tado. Kan harusnya ro sukun sebelumnya, kalau sebelumnya kasroh itu tipis, Pak ya. Cuman ada satu keadaan itu dibaca tebal seperti kalimat limanir tado. Tapi nanti ini insyaallah. Namun intinya adalah rumus dasar ro dibaca tebal dan tipis. Ro dibaca tebal ketika fathah dan domah. Ro dibaca tipis ketika kasroh. Kalau ro-nya sukun atau ro di akhir ayat atau di akhir bacaan, tengok ke harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah dan domah tebal. Kalau harokat sebelumnya kasroh tipis. Sekarang kalau kita balikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nirrajim. Ro-nya tebal atau tipis? Tebal. Nirrajim ro-nya. Kenapa? Karena ro-nya berharokat fathah. Walaupun dulu saya pernah mengatakan tipis, itu kesalahan dari saya, keliruan. Alhamdulillah saya manusia. Alhamdulillah. 6. Ternyata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ro-nya tebal, Pak. Dengan alasan dia berharokat fathah. Bagaimana cara mengucapkan tebal? Oke. Tebal itu enggak berkaitan dengan monyong, Pak ya. Saya garis bawahi. Tebal huruf ro itu tidak berkaitan dengan bibir monyong. Jadi jangan dipaksakan monyong. Cukup seperti biasa, hanya ada perbedaan cara melafazkannya. Ro tebal misalnya, ro. Kalau tipis, ri. Ro, ri, ro, ri. Kalau ri itu lebih ke arah tipis, seperti senyum. Ri. Wallahu bima ta'maluna basir. Basir ro-nya tebal tipis. Basir tipis. Ro-nya dianggap sukun karena di ujung. Basir sebelumnya kasroh. Oh tipis, berarti bacanya basir. Enggak gitu. Basir. Allahu Akbar, ro-nya tebal tipis. Tebal. Jadi bunyinya Allahu Akbar. Enggak Allahu Akbar, enggak. Bor. Itu tebal. Kalau tipis bir. Kalau tebas bor. Nah, jadi ar-rajim tebal dengan alasan berharokat fathah. Maka cara bacanya ro-nya bunyinya harus tebal. A'udzu billahi minasyaitonir Pak. Nir Pak. Bukan nir. Bukan nir. Nirrajim. Tapi tidak perlu monyong, Pak ya, nggak perlu nirrajim. Walaupun kalau monyong itu lebih mudah. Nirrajim. Tapi usahakan jangan monyong. Karena tebal itu tidak berkaitan dengan monyong. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Jimnya ini kan mad, Pak ya. Hidung jangan ikut campur. Jangan ikut campur atau hidung jangan ikut campur. Artinya kalau Bapak baca jim, coba ditekan hidungnya. Kalau enggak berubah suaranya berarti benar. Ar-rajim, benar. Kalau berubah salah. Ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh salah nih Pak nih. Contoh salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah. Jadi rumusnya kalau Bapak baca panjang, coba aja tekan hidung. Kecuali huruf mim dan nun. Kenapa Ustaz? Karena dalam huruf mim dan huruf nun itu ada sifat gunnah. Nah, gunnah itu tempatnya di hidung. Coba aja Bapak baca misalnya Ar-Rahman.
nggak mungkin itu hidung nggak ikut campur, pasti ikut campur. Ar-Rahman, nggak apa-apa, karena mim dan nun nggak masalah. Coba kalau nggak mungkin, Ar-Rahman, nggak mungkin, Pak. Jadi baca panjang, hidung jangan ikut campur kecuali pada huruf mim dan nun. Kenapa? Karena sifat gunnah, dengung. Apa sih dengung itu? Suara enak yang keluar di hidung. Itu adalah sifat gunnah yang hanya melekat pada huruf nun dan mim. Walaupun nanti kalau lebih dalam lagi ditinjau, ulama membagikan tingkatan gunnah itu ada 5. Menurut sebagian ulama ada 4. Pertama tasydid, kemudian idgham, kemudian ikhfa, kemudian sukun atau izhar, kemudian harokat. Namun terlepas dari itu, bahwa ketika bapak dan ibu baca panjang, peganglah hidungnya. Kalau suaranya berubah, perlu diluruskan. Tapi kalau suaranya tidak berubah, sekalipun ditekan-tekan, berarti itu benar. Kecuali pada mim dan nun, itu pengecualian. Jadi ar-rajim, jangan ar-rajim. Kita ulangi lagi Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, saya jadi teringat Pak Krisna. Syaitonir rajim. Syaiton ini salah ya? Ya, enggak, ini luar biasa. Di kampung bukan di Indonesia. Jadi mad asli itu 2 harokat Pak. Ya, 2 harokat. Ya, diayunkan saja. Cuman masalahnya kita dari kecil diajarkan lebih dari 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu tidak tepat sebenarnya. Karena mad itu 2 harokat Pak. Rumus sederhananya gini lah Pak. Pokoknya kalau ada yang berdiri itu 2 harokat. Kalau Bapak lihat alis atau bendera, tahu kan Pak alis? Nah itu baru panjangin Pak. Ya. Walaupun berapa panjangnya ya beda, ada 4, 5, dan 6 perbedaan pendapat. Namun terlepas dari itu, kalau berdiri doang 2 Pak. Tapi kalau ada alis atau bendera, nah itu silahkan dipanjangin. Masalahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini kalau diperhatikan nggak ada tuh alis, nggak ada bendera. Cuma kan kita ketika kecil diajari Bismillahirrahmanirrahim. Coba tengok Ar-Rahman, mimnya ada ini nggak? Ada bendera nggak? Nggak ada. Cukup diayun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir. Naik sebentar langsung turun. Naik sedikit cuma turun. Jadi syaitan itu tidak perlu syaitonir rajim, tidak. Ya, cukup syaitonir nir ya, nir. Jadi agak naik nih bawah. Nir enggak perlu niru, enggak perlu monyong, niru. Tapi nir enggak nir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, saya kira tahu clear Pak ya. Tapi dengan catatan Pak ya, yang tadi kita setelah jelaskan. Kemudian di akhir tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kan baru mulai kita nih Pak ya. Silahkan pilih, mau 2 enggak, 4 silahkan, 6 juga nggak apa-apa. Tapi dengan catatan harus konsisten, istiqomah. Kalau mau 2, 4, 6. Kalau kita berapa tadi? 6 harokat. Kita 6 harokat. Berarti semuanya 6. Nah, kita lanjut basmalah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di antara kesalahan yang terkadang terjadi dalam basmalah, ada pantulan e. Bismillah, salah. Jangan ada pantulan e. Ingat Pak, yang mantul itu namanya hukumnya qalqalah. Qalqalah itu hurufnya 5. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Ba, jim, dal, to, qaf. Kalau orang Indo nyingkatnya baju di toko. Kalau mau baja di toko juga nggak apa-apa, ya sama aja. Ya. Tapi kalau Arab nyingkatnya kutbu jadin, yang artinya kutbu jadin itu tongkat kakek-kakek. Nah,
Oke, jadi huruf yang dipantulkan itu 5 Pak, yang disingkat oleh para ulama baju di toko, ba, jim, dal, to, ko. Maka kalau 5 huruf ini sukun atau mati atau di ujung itu boleh ada pantulan e. Contohnya kul huwallahu ahad, ahad, nggak apa-apa. Karena dal termasuk kelompok baju di toko, baju di. Tapi kalau sin nggak termasuk. Maka selain 5 huruf ini jangan ada pantulan e sekecil apapun. Nah, terkadang kita mendengar orang baca bismillah, bismillah, bismi, Pak. Bismi, bismi, bukan bismi, bismi enggak. Bismi. Nah. Bismillah, bismillah, Pak ya. Bismillah jangan terlalu panjang, Pak. Jangan bismillah itu kepanjangan. Ingat rumusnya, kalau nggak ada alis, itu jangan terlalu tinggi. Cukup naik sedikit, turun lagi. Bismillahir. Nah, Ar-Rahman, rohnya tebal atau tipis, Pak? Tebal. Kenapa? Karena berharokat fathah. Maka bunyinya harus tebal. Bismillahir, hir, hir, Pak. Hir, jangan hir. Ini beda tebal sama tipis. Ini kan tebal, Pak ya. Jadi bacanya harus bismillahir, hir. Jangan hir, hir, hir tipis. Hir, hir, hir tanpa monyong. Jangan bismillahir, bismillahirrahmanirrahim. Kalau gini suaranya udah benar, Pak, tebal. Cuman caranya kurang tepat. Kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Tebalnya benar. Cuman caranya kurang tepat menurut sebagian ulama. Jadi bunyi tebalnya kurang lebih seperti ini, Pak. Bismillahir, hir, hir. Cuman jangan monyong. Hir, 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 hir. Ya. Kalau kita letakkan telunjuk kita di hidung, kedorong, berarti itu monyong. Bismillahir, bismillahir, bismillahir. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi kalau nggak bergerak itu nggak monyong, maju sedikit nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim, nirrahim, nirrahim, nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada huruf yang bertasydid, tahu kan Pak tasydid, Pak? Tasydid itu tanda huruf W. Nah, ini dalam hukum tajwid namanya naber. Naber itu mengangkat intonasi, mengangkat nada, mengangkat suara. Jadi ketika bismillah itu kan lamnya bertasydid, Pak ya. Itu harus naik tuh suaranya. Bismillah, bismillahir. Jangan bismillahirrahman. Ini ada di kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bukan nirrahim. Bismillahirrahman. Bukan. Hir. Ini naber. Suara Bapak coba diangkat dikit. Disentak kalau bahasa kitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu naber namanya, Pak. Jadi jangan monoton. Bismillahirrahmanirrahim. Itu monoton. Tapi huruf yang bertasydid itu hukumnya naber. Naber itu apa, Ustaz? Naber itu mengangkat suara. Itu mengangkat intonasi. Kecuali pada huruf nun dan mim. Karena kalau nun dan mim itu tasydid. Ulangi lagi, naber. Jadi ada hukum naber. Naber itu secara bahasa raf'us shaut, mengangkat suara. Jadi intonasinya dibedakan, diangkat. Dan itu berlaku bagi huruf yang bertasydid. Tasydid itu tanda W. Kecuali huruf mim dan nun. Contoh iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu ada tasydid, Pak. Itu naber. Bapak perlu sentak. Kalau bahasa itu perlu diangkat suaranya. Jadi salah kalau baca iyyaka na'budu wa iyyak. Mana tekanannya? Iya. Iyyaka na. Iya, jangan lupa juga mad ya. Iyyaka na'budu wa iyyak. Iyyaka na'budu wa iyyak. Itu naber, Pak. Naber itu menekan, mengangkat suara pada huruf yang bertanda W, tanda tasydid. Kecuali huruf nun dan mim. Nah, maka di sini ro-nya agak disentak kalau bahasa kitanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nah, jadi catatan di basmalah satu, bis, jangan ada Pak ya. Ingat, kalau Bapak baca bis itu hukumnya apa? Qalqalah. Oh ya, qalqalah saya lupa jelasin. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu mantul, ya, ya. Mantul, ya. Mantul ini Pak, bukan mantul anak muda. Kalau anak muda mantap betul. Mantul. Qalqalatun mantul. Ada pantulan E-nya. Nah, dan itu qalqalah Pak. Sedikit saya jelaskan qalqalah, walaupun nanti kalau ada hukumnya nanti kita bahas lagi. Qalqalah secara bahasa memantul. Qalqalah itu hanya berlaku di 5 huruf. Baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Kemudian ada berapa macam qalqalah? Sebenarnya kalau dirinci ulama berbeda pendapat menjadi 3. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Yang 4 saya nggak bahas. Yang saya bandingkan antara 2 dan 3 nih. Kebanyakan di Indonesia mungkin ya mengatakan bahwa qalqalah pantulan itu ada 2, besar dan kecil. Qalqalah kubro sama sugro. Kecil itu di tengah bacaan. Kecil itu di tengah bacaan Pak. Kayak alam naj, ini kan di tengah nih. Alam naj'alil di tengah bacaan. Naj'alil. Jim kan termasuk huruf yang 5. Nah, selama dia di tengah ini kecil. Ada pantulannya, tapi nggak terlalu nampak. Nggak harus alam naj'alil, enggak. Sedikit saja. Alam naj'alil. Ini kecil. Kenapa? Karena kasusnya di tengah bacaan. Nah. Kemudian yang besar, ulama mengatakan yang besar itu yang di akhir bacaan. Seperti qul huwallahu ahad. Hanya saja ulama yang membagi 2 itu mengatakan qalqalah kecil yang tadi Pak di tengah bacaan. Kalau qalqalah besar ada 2 tipe, ada 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu langsung dipantulkan ketika berhenti pada salah satu 5 huruf ini dan tidak ada tasydid. Qul huwallahu ahad, ini besar. Tapi ada besar tipe kedua Pak, ketika berhenti dari antara 5 huruf ini pada kalimat yang bertasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ditahan dulu baru dipantulkan. Makanya saya pribadi ya, khawatir Bapak pusing, saya pribadi mengambil pendapat yang 3 biar gampang. Kalau saya pribadi mengambil pendapat itu ada 3. Qalqalah ada kecil, sedang, dan besar. Biar gampang diingatnya Pak. Qalqalah dikatakan kecil, pantulan kecil ketika di tengah bacaan. Hurufnya 5 tadi Pak ya, tetap. Alam naj'alil ada tapi kecil. Alam naj'alil arda, alam naj'alil kecil. Pokoknya kecil itu di tengah bacaan. Sedang di akhir bacaan tanpa tasydid. Di akhir bacaan tanpa tasydid, tanpa ada huruf W itu ya. Contohnya qul huwallahu ahad, langsung dipantulin Pak. Qul huwallahu ahad, itu sedang. Yang besar di ujung tapi ada tasydid. Dan ini jarang. Cara bacanya beda. Ditahan dulu baru dipantulkan. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini besar. Kenapa besar Ustaz? Karena ba-nya itu bertasydid. Jadi ditahan dulu baru dipantulkan. Wa tabb bil haqq. Tapi kalau sedang jangan ditahan, langsung pantulkan. Qul huwallahu ahad. Jangan ahad, nggak salah ya. Bisa Pak ya, bedakan nih Pak ya. Jadi kesimpulannya qalqalah itu ada 3, walaupun sebagian ulama mengatakan 2, tidak masalah. Saya hanya ingin memudahkan saja dari istilah kecil, sedang, dan besar. Qalqalah kecil yaitu di tengah bacaan. Kalau hurufnya tetap 5. Alam naj'alil atau abwab. Kemudian kalau yang sedang di akhir bacaan, bukan di akhir ayat Pak ya. Bukan di akhir ayat, di akhir bacaan. Kenapa bukan di akhir ayat Ustaz?
Karena kalau dia disambung bacanya itu nggak ada qalqalah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sambung mana qalqalah? Ya. Jadi yang tepat definisinya qalqalah sedang itu di akhir bacaan, bukan akhir ayat. Karena kalau disambung kan seperti qul huwallahu ahad. Ya kalau berhenti qul huwallahu ahad. Qalqalah. Tapi kalau sambung enggak qalqalah. Jadi definisi yang tepat qalqalah itu, qalqalah sedang itu di akhir bacaan, bukan di akhir ayat. Di akhir bacaan tanpa bertasydid. Adapun yang besar di akhir bacaan dan bertasydid. Perbedaannya kalau yang besar ditahan dulu baru dipantulkan. Kita coba Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Walaupun banyak hukum yang perlu kita kaji, tapi kita fokus yang ini ya. Pokoknya wa tabb. Silakan Pak. Ya, jangan wa tabb, enggak. Perlu ditahan. Wa tabb. Nah, itu namanya qalqalah besar. Ya. Kita cukupkan sampai basmalah dulu ya, insyaallah. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan murajaah dari a'udzu, kemudian bismillah, kemudian al-Fatihah. Jadi kita akan lebih fokus ke al-Fatihah Pak ya. Kalau al-Fatihah sudah saya rasa baik, insyaallah kalau surat An-Nas setelahnya itu kita berjalan aja. Mungkin satu pertemuan bisa 3 surat seperti itu. Karena kenapa kita bedakan kalau kita fokuskan al-Fatihah? Karena al-Fatihah itu rukun Pak hukumnya. Dan bagi saya pribadi ya, saran saya pribadi untuk Bapak sekalian ya, khususnya kita yang sudah sepuh ya, mari tanamkan jariyah Pak. Bapak lancarkan al-Fatihah aja, kemudian ajarkan kepada anak atau cucu. Kalau ada salah satu cucu Bapak hafal al-Fatihah dari lisan Bapak, mati tenang Pak, kita udah dapat transfer jariyah. Bapak meninggal ngalir tuh, dibaca dalam sholat minimal sehari 17 kali. Apalagi kalau dia ngajarin ke orang lain ya kan. Kita meninggal tapi transfer pahala ngalir ya. Jadi kita tidak muluk-muluk, tidak perlu ya, bukan tidak perlu ya. Ya, tidak mengapa kalau kita tidak hafal 30 juz ya. Tapi coba kita fokuskan al-Fatihah saja ya, yang menjadi rukun, yang bakal pasti dibaca dalam sholat. Fokus al-Fatihah, capek di al-Fatihah enggak masalah, capek di al-Fatihah. Masa kita ngejar dunia mau capek ya, tapi ngejar akhirat yang abadi ya. Ya, coba capek di al-Fatihah saja. Setelah hafal rangkul tuh, cucu satu aja ya, syukur-syukur semua ya, atau anak. Pokoknya harus hafal dari lisan saya al-Fatihah satu orang minimal ya. Ketika sudah ada satu hafal al-Fatihah dari lisan Bapak, tenang Pak, insyaallah kita meninggal dan kita mendapatkan, dan kita melihat diri kita pada hari kiamat mendapat pahala yang besar. Kita kaget dari mana? Dari ilmu yang menurut kita sepele, tapi ini enggak sepele. Al-Quran tuh enggak ada sepele Pak. Bapak punya uang 50.000, 100.000 lah. 50.000 pertama buat nasi padang, 50.000 kedua buat Al-Quran. Yang dibelikan nasi padang, dikasihkan ke orang, dimakan sama orang, jadi energinya habis, pahalanya sampai situ. Ada tertulis sampai situ aja. Tapi kalau Al-Quran, punya uang 50, diberikan Al-Quran, dikasihkan penghafal Al-Quran, ada orang baca Al-Quran, dapat pahala Bapak. Ada orang hafal dari Al-Quran itu, ya Al-Fatihah saja. Bapak meninggal dapat transfer. Al-Qurannya rusak, selama orang itu hafal tetap dapat. Anak itu meninggal, tapi sudah mengajarkan orang lain, Bapak tetap dapat transfer pahala. Itulah keutamaan ilmu Al-Quran Pak. Maka saya mengajak jamaah sekalian jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ilmu ya. Karena gini Pak, karena kita nggak tahu Pak, terkadang hidup kita ke depan berubah menjadi lebih baik karena duduknya kita di majelis ilmu. Jangan pernah bosan duduk sebentar walaupun cuma 5 menit. Dengan sekedar duduk di majelis ilmu, Bapak mendapatkan 4 keutamaan. Saya akhiri dengan hadis Rasul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu komunitas manusia berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarusuna bainahum, dan saling mengkaji satu sama lain. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan. Wa hafathumul malaikah, dinaungi malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat Allah. Ingat, kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Yang terakhir, wa dzakarahumullah fiman indah, kita akan diagungkan oleh Allah di antara penduduk langit. Itulah 4 keutamaan sekedar duduk di majelis ilmu. Mungkin ini yang bisa saya kaji atau kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang terpenting bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu